Pada episode sebelumnya, Sayo dan juga Sayole telah tinggal di gedung yang sama dengan Dewa Maya. Tidak disangka bahwa Sayole itu bukanlah seorang manusia biasa, melainkan seorang robot atau yang lebih kita kenal sebagai Cyborg. Meski diperintahkan untuk melindungi Polka, nyatanya Sayole berniat untuk memusnahkan Polka dan juga Dewa Maya. Permasalahan tidak berhenti sampai di situ saja. Di akhir pembahasan kemarin, Tsubaki dan Arase juga datang ke bangunan tua bertujuan untuk diramal oleh Dewa Maya. Halo semua, selamat datang di channel Swag pada alur cerita anime Dead Moon Dead Play part ke-9. Sama seperti tujuannya bahwa kedatangan Tsubaki hanya sekedar untuk diramal saja. Begitu mendengar akan hal itu, dengan cepat Dewa Mayat meminta Misaki untuk membawa mereka berdua menuju ke ruangan sebelah. Tsubaki pun bilang bahwa dirinya ingin Polka atau Dewa Mayat meramalkan, lebih tepatnya memberikan sebuah petunjuk. Kemudian Dewa Mayat pun bilang jikalau mencari petunjuk tentang lokasi Phantom Solitaire itu nggak bisa. Di waktu yang sama seperti tujuan awal bahwa Sayole masih berniat untuk menyingkirkan Polka dan juga Dewa Mayat. Jikalau saja Dewa Mayat melakukan sesuatu hal yang mencurigakan, maka tanpa ragu Sayole akan melaporkannya kepada Tsubaki dan juga Arase. Perlu digarisbawahi bahwa hingga saat ini Sayole belum tahu identitas asli dari Dewa Mayat. Dirinya hanya sekedar tahu bahwa Polka asli itu masih hidup dan Polka yang ada di hadapannya itu adalah Polka palsu. Sama seperti line up sebelumnya bahwa ketika meramal, Takumi bertugas untuk mencari latar belakang dari orang yang akan diramal. Mulai dari pekerjaannya, aktivitasnya ngapain aja, lingkungan sosial, dan lain sebagainya. Di waktu bersamaan, Tsubaki sudah menduga bahwa Dewa Mayat bisa menelusuri latar belakangnya, itu semua berkat bantuan dari Kuruya. Bisa saja alasan kenapa peramal menutupi wajahnya yakni terdapat alat komunikasi seperti TWS atau earphone wireless. Tapi begitu Dewa Mayat bilang dalam masa lalumu terdapat sebuah luka yang sangat besar, seketika membuat Tsubaki dan Arase langsung menjadi kaget. Tidak ingin terlihat panik, dengan cepat Tsubaki bertanya adakah cara untuk menghilangkan luka ini. Karena dahulu kala terdapat seseorang yang membuat Tsubaki harus memikul luka yang dimaksud oleh Dewa Mayat. Ketika suasana semakin tegang, secara tiba-tiba Hosorogi selaku Pulpenkun pun bangkit dari tidurnya. Begitu Pulpenkun menggambar sesuatu pada kertas, seketika membuat Tsubaki langsung marah dan bertanya kenapa kamu menggambar lambang ini. Melihat akan hal itu, dengan cepat Arase langsung segera menenangkan Tsubaki. Karena ya kalau urusan baku hantam itu adalah tugas dari si Arase. Setelah meredakan amarahnya, Tsubaki langsung meminta maaf serta memberikan uang pembayaran sekaligus biaya tambahan akibat dirinya telah membuat kusut baju milik si Polka. Sebelum meninggalkan tempat, Polka pun bilang bahwa yang meramal Tsubaki itu bukanlah Polka, melainkan sang peramal handal bernama Dewa Maya. Menyadari bahwa sikap salah satu polisi aneh akibat melihat gambar pada kertas membuat Sayole ingin menyelidiki akan gambar yang telah digambar atau gambar yang dimaksud. Bisa saja pada gambar tersebut terdapat sebuah petunjuk mengenai identitas dari Polka palsu atau si Dewa Maya. Lalu apa yang sebenarnya digambar pada kertas itu? Beberapa tahun yang lalu terdapat seseorang misterius yang menjadi rekan kerja bagi Tsubaki. Seseorang misterius ini juga memberikan sebuah gambar yang terlihat seperti Las Plagas pada game Resident Evil 4. Namun setelah Tsubaki melihat lambang pada kertas, seseorang misterius langsung membakar kertas itu sembari berkata, jangan pernah lupa dan juga jangan sampai orang lain tahu atau melihat akan lambang ini. Bagaimanapun, lambang itu merupakan sebuah petunjuk tentang sesuatu yang sedang dicari, sekaligus jika berhasil menemukan itu maka sudah dipastikan mereka akan segera mati. Lalu sebenarnya lambang ini tuh artinya apaan? Secara mengejutkan, lambang ini memiliki hubungan dengan sebuah kerajaan yang telah hancur, lebih tepatnya tempat di mana Dewa Maya tinggal dulu. Lebih lengkapnya akan kalian temukan pada akhir pembahasan. Dikala pulang dan karena lapar, dua polisi kocak pun mampir ke warteg untuk mabar atau makan bersama. Merasa penasaran akan kejadian tadi pagi, Arase pun bertanya kepada Tsubaki tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mengingat Tsubaki dikenal dengan sikap santai dan selalu tenang, tapi kali ini dirinya kok malah sampai terbawa oleh emosi. Biar tidak cerita dua kali, Tsubaki akan menceritakan semuanya ke Arase begitu mereka sampai ke tempat tujuan. Tempat tujuan yang dimaksud adalah bar milik si Clarissa. Di waktu yang sama, dikarenakan ingin mencari tahu lebih lengkap mengenai Polka palsu atau Dewa Mayat, Sayole juga selalu mengikuti mereka berdua.
Sesampai di bar milik Clarissa tanpa basa-basi lagi, Tsubaki langsung bertanya kepada Clarissa mengenai keterlibatan Polka dan juga orang itu. Orang itu yang Tsubaki maksud adalah seseorang misterius yang telah memberikan lambang seperti Las Plagas dan juga orang yang telah menghilang dari kota Shinjuku selama 5 tahun lamanya. Salah satu orang atau beberapa organisasi yang bisa membuat orang itu menghilang yakni adalah organisasi milik si Clarissa. Semua kecurigaan Tsubaki berdasarkan lambang yang telah Polka gambar. Bagaimanapun, hanya seseorang misterius dan Tsubaki saja yang tahu akan gambar dari lambang itu. Ini kenapa Polka atau Dewa Mayat bisa tahu coba. Scene berpindah ke sudut pandang milik Dewa Mayat. Sama seperti Arase, bahwa Kuruya juga penasaran tentang apa yang digambar oleh Dewa Mayat sehingga bisa membuat Tsubaki jadi terbawa emosi. Mengejutkannya bahwa Dewa Mayat sendiri tidak tahu apa yang digambar pada kertas itu. Dewa Mayat juga menegaskan bahwa semua perkataan yang dia katakan adalah saran dari Hosorogi selaku Pulpenkun. Dengan kata lain, orang yang menggambar lambang seperti Las Plagas adalah si Hosorogi. Wayalah. Dari sini mulai terjawab bahwa orang misterius yang Tsubaki maksud adalah Hosorogi. Hosorogi dulunya merupakan jaksa dari divisi kepolisian sekaligus rekan kerja bagi Tsubaki. Maka tidak heran kenapa Hosorogi dan Tsubaki memiliki hubungan yang sangat dekat. Sebagai kontrak atau bayaran bisa dikendalikan, Dewa Mayat harus membantu Hosorogi dalam menghilangkan penyesalan semasa hidupnya. Penyesalan yang dimaksud tidak jauh-jauh dari Tsubaki, Clarissa, dan juga lambang yang mirip dengan Las Plagas. Hal itu juga menjadi alasan utama kenapa Tsubaki langsung curiga kepada Clarissa. Karena ya circle atau lingkaran mereka seperti Polka, Tsubaki, Hosorogi, Kuruya, dan juga Misaki itu tidak jauh-jauh dari si Clarissa. Tentu mendengar informasi nama yang begitu banyak seketika membuat Sayolei ingin menyelidiki mereka semua. Sedikit tambahan bahwa lambang Las Plagas merupakan kasus yang sangat berbahaya sampai-sampai membuat Hosorogi menyembunyikan diri selama 5 tahun lamanya. Dalam artian hingga saat ini Tsubaki percaya bahwa Hosorogi itu masih hidup. Sedangkan untuk Clarissa sudah sejak lama dirinya tahu bahwa Hosorogi itu telah meninggal dunia. Apakah memang benar Clarissa lah yang telah membunuh Hosorogi? Bisa jadi, bisa tidak. Sudut pandang berpindah pada sekumpulan om-om yang sedang panik akibat diserang oleh seseorang. Pada awalnya om-om ini merasa senang ketika mendengar kabar bahwa bangunan keluarga Shinoyama telah terbakar. Gak taunya dirinya atau organisasi dari om-om ini juga terkena imbasnya. Yup, mereka diserang oleh urban legend pada kota Shinjuku, lebih tepatnya adalah Fair Breathing Bug. Anehnya meski memiliki berangkas yang tahan dengan api, tapi om-om ini langsung mengambil sesuatu benda agar supaya tidak dilihat oleh pihak polisi. Belum sempat membawa kabur benda itu, om-om figuran langsung mati terbakar oleh api dari Fair Breathing Bug. Di waktu yang sama setelah Fair Breathing Bug pergi, muncullah Phantom Solitaire yang mengambil akan benda yang dimaksud. Ternyata benda itu adalah gambar lambang yang mirip dengan Las Plagas. Menariknya bukan digambar di atas kertas, melainkan lambang itu digambar menggunakan kulit seorang manusia. Wayalah. Ingin mengetahui lebih banyak mengenai lambang yang sama seperti Las Plagas, Phantom Solitaire pun langsung pergi ke tempat si penjual untuk membeli sebuah informasi. Setelah melakukan negosiasi yang sangat panjang, akhirnya si penjual akan memberikan informasi meski hanya sedikit saja. Pada dasarnya semua logo atau lambang yang ada di dunia adalah bentuk penyederhanaan dari sebuah benda. Beberapa contohnya adalah kartu remi, logo nafas kuda yang mengambil dari kuda, maupun logo di channel ini yang mengambil dari bentuk telur. Penyederhanaan bentuk itu juga berlaku pada lambang yang mirip dengan Las Plagas, di mana garis miring ini menggambarkan atau melambangkan dari sebuah pedang. Kebetulan kelompok ksatria kuno yang ada di Eropa Tengah dan Eropa Timur juga pernah menggunakan lencana yang mirip dengan Las Plagas. Itulah adalah sedikit bocoran informasi dari si penjual. Jikalau Phantom Solitaire ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak, maka dirinya harus membayar menggunakan benda yang setara. Nah, mengingat 1 minggu sudah berlalu dan sama seperti yang dijanjikan oleh Phantom Solitaire bahwa setelah lewat 7 hari maka dirinya akan melancarkan aksinya kembali. Tidak disangka bahwa Phantom Solitaire menyebarkan lambang yang mirip dengan Las Plagas menggunakan kapal udara di sekitar kota Shinjuku. Begitu melihat lambang itu seketika membuat Dewa Mayat langsung ketar-ketir menjadi kaget. Kenapa? Karena lambang yang mirip dengan Las Plagas adalah lambang negara dari kekaisaran yang sudah hancur. Lebih tepatnya sebuah negara
tempat di mana Dewa Maya tinggal dulu. Jikalau memang lambang negara itu adalah tempat di mana Dewa Maya tinggal dulu, maka dapat disimpulkan Dewa Maya tidak bereinkarnasi ke isekai, melainkan bereinkarnasi jauh ke masa depan. Hal ini sekaligus menjadi jawaban kenapa hewan naga dan juga roh elemental memiliki bentuk yang sama atau sangat mirip, ya karena masih satu dunia. Jikalau memang benar seperti itu, maka kemungkinan besar pahlawan Surugua, gurunya Dewa Mayat, kerabat atau bahkan musuh dari Dewa Mayat di kehidupan sebelumnya juga masih hidup di masa yang sekarang. Wayalah.